Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niputa Ayu Catherine dengan NPM 7022100144. Di sini ini membahas tentang berita mengenai HAM untuk tugas hukum dan kode etik media. Hari HAM sedunia melihat sikap 3 capres terhadap kebebasan berekspresi optimis atau pesimis. Dalam acara Mata Najwa pada September lalu, Najwa Shihab bertanya kepada 3 calon presiden yang maju dalam pemilu 2024, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, tentang berapa skor kebebasan berpendapat di Indonesia dalam skala 1 sampai dengan 10. Saat acara tersebut berlangsung, ketiganya masih berstatus bakal calon presiden. Anies memberikan skor 5 atau 6, Ganjar memberi skor 7,5 dan Prabowo memberi skor 8. Tentu saja pemberian skor dari masing-masing capres adalah hak mereka, namun berdasarkan hasil penelitian disertasi yang sebagian isinya akan diterbitkan oleh Routledge dalam buku berjudul Free Speech in Indonesia, Legal Issues and Public Interest Litigation, skor kebebasan berpendapat kita mungkin masih di bawah ketiga skor yang mereka berikan. Perbedaan skor yang diberikan masing-masing kandidat tersebut mencerminkan bagaimana mereka memandang aspek perlindungan HAM di Indonesia dan bagaimana kira-kira sikap mereka terhadap penegakan HAM ke depannya ketika terpilih nanti. Sudah sepatutnya kita mengkaji lebih dalam visi misi seperti apa yang ditawarkan oleh mereka terkait kebebasan berekspresi dan terhadap perlindungan HAM secara umum. Pembahasan atau sikap para capres tersebut terhadap isu kebebasan berekspresi ini penting karena akan berdampak pada praktik perlindungan atas kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat yang merupakan elemen utama dari negara demokratis seperti Indonesia. Keseriusan para capres atas isu tersebut perlu diuji secara kritis. Tulisan ini akan menggunakan terminologi kebebasan berekspresi ketimbang kebebasan berpendapat yang umumnya digunakan merujuk pada komentar umum nomor 34 atas pasal 19 Konvenen Hak-Hak Sipil dan Politik. Kedua terminologi ini memang tidak bisa dipisahkan untuk mengidentifikasi manusia dan hak-hak yang utuh serta batu pijakan masyarakat demokratis, namun juga akan terkait dengan bentuk hak kebebasan lainnya seperti hak voting dalam pemilu, kebebasan berkumpul dan berserikat. Visi misi capres terkait kebebasan berekspresi, faktanya dan sayangnya ketiga capres memiliki rekam jejak yang buruk dalam isu HAM. Jika melihat rekam jejak tersebut, tampaknya masyarakat tidak punya pilihan sosok yang benar-benar bersih dalam masalah HAM. Lebih jauh lagi, kita bisa lihat apa saja isu prioritas dan program dan visi misi mereka terkait isu kebebasan berekspresi. Belum ada hal konkret dan spesifik yang mereka tawarkan. Pada dasarnya bisa dikatakan bahwa sikap ketiga capres dan cawapres serta para pengusungnya ini belum sepenuhnya tegas terhadap isu kebebasan sipil dan kebebasan pers. Pada akhirnya publik membutuhkan janji dalam bentuk visi misi yang lebih realistis karena kebanyakan yang dituangkan adalah ide dalam visi misi mereka adalah ide belum berbentuk rencana langkah yang konkret. Sekian dari saya, terima kasih.